Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bisnis Anda, program yang mengupas dan membedah, mengupas sisi perjuangan dari para pelaku usaha dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Kali ini masih bersama kita ada Pak Haji Wawan sini. Terima kasih Pak Haji sudah bersedia hadir ya. Kita sedang membincangkan bisnisnya Pak Haji nih ya, madu Sukatani, madu yang diproduksi di Sukatani Pak Haji. Betul. Luar biasa. Tadi Bukan sudah produksi dipanen. Dipanen juga, maksudnya lebih dipanen di Sukatani ya. Karena apa namanya? Karena madu itu bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia ya, tapi buatan alam ya, dari lebah dan nektar bunga. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar cerita dari Pak Haji ya di segmen 1 tadi. Saya serasa didongengin sama Pak Haji. Cerita dari tahun 1989 ya tentang ketersediaan dan juga permintaan madu saat itu yang masih seimbang. Lama-lama modernisasi, globalisasi ini menyebabkan apa namanya tidak seimbang lagi ya antara madu yang asli dengan permintaan, dengan peternaknya, semuanya jadi kacau ya Pak Haji. Kacau ya? Betul. Kacau, semakin kacau ke sini. Tapi bagaimana Pak Haji mempertahankan yang namanya keaslian dari produknya di tengah kondisi yang kacau begitu Pak Haji? Jadi kita kembali kepada masing-masing penjualnya ya. Kita kembalikan. Dia tahu dosa atau tidak kan gitu kan? Ya. Karena mereka pasti tahu yang dijual itu madu asli atau bukan begitu kan? Kalau kebetulan kan saya juga sebagai pengurus Asosiasi Pelebahan Indonesia. Saya juga sejak tahun 1989 itu sudah banyak melakukan perjalanan mengikuti kegiatan pelebahan, misalnya mengunjungi kongres ya kan, undangan kongres pelebahan. Karena kita juga di Indonesia ini sudah punya organisasi pelebahan namanya Asosiasi Pelebahan Indonesia. Terus kita juga di Asia, kita juga menjadi anggota Asosiasi Pelebahan Asia. Di dunia juga kita sebagai anggota Asosiasi Pelebahan Dunia, atau yang kita karena itu Apimondia. Ke Asia itu A3 Association Apiculture Association ya, Asia Apiculture Association. Nah, jadi dari tahun 89 saya tuh melanglang buana sampai sekarang ke berbagai pelosok dunia hanya untuk melihat kemajuan pelebahan dan pemasaran pelebahan di berbagai negara. Dari mulai ke Malaysia, sampai dengan saya ke Afrika Selatan, sampai dengan saya ke Moskow, ke Rusia, sampai dengan saya ke mana tuh, ke Dublin, Irlandia kan, sampai saya ke Irlandia Utara hanya melihat lebah, ya, diundang oleh organisasi pelebahan dunia. Jadi sampai hari ini kita ada, cuma karena pandemi saya juga hanya artinya menunda keberangkatan, atau panitia juga sekarang meniadakan kegiatan-kegiatan itu karena pandemi. Nah, jadi artinya kita itu sekarang tergantung yang menjualnya. Kita menghimbau bahwasanya kita harus bertanggung jawab kepada kesehatan konsumen. Setuju. Konsumen itu yakin kalau mau sehat minum madu, ya kan? Kalau tahun 86 sampai tahun 90 sampai tahun 2000 lah betul-betul masih aman kalau mau sehat minum madu. Tapi sekarang ini kita harus hati-hati, ya. Jadi kita mendapatkan madu itu harus sampai tahu track record yang menjualnya, ya. Karena saya katakan sekarang ini panen madu sudah makin sedikit. Panen madu sudah makin sedikit. Tidak seperti dulu. Jadi sudah artinya antara demand dengan supply itu sudah tidak imbang. Demandnya semakin tinggi, supply semakin menyusut. Nah, disinilah saya juga agak prihatin ya melihat kondisi madu yang berada di pasaran gitu kan. Tapi ya kita sudah menghimbau kepada baik peternak lebahnya, ya kan, supaya kita ini punya tanggung jawab moral. Betul. Anda menjual madu, konsumen ingin sehat, tapi yang dijual
ternyata tidak madu yang asli, gitu kan. Tapi sebenarnya antara yang asli dan tidak asli itu sebenarnya definisinya seperti apa sih Pak? Ya. Apakah yang tidak asli itu madu ditambah gula atau seperti apa? Begini, jadi definisi madu asli ya adalah madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Dari nektar bunga. Jadi selebah itu terbang ke bunga, dia hisap, masuk dalam perut lebah, masuk dalam sarang lebah, dipanen. Produksi di dalam. Nah, itu madu asli. Nah, itu yang memang direkom termasuk untuk penderita diabetes. Boleh minum madu asli. Madu ori, madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Karena dia tidak memerlukan proses insulin dalam tubuhnya. Kalau madu asli itu kan, sehingga langsung menjadi karbohidrat. Tapi kalau dia, nah sekarang definisi madu Tidak palsu asli. ya, atau madu sintetis lah. Ya, sintetis. Kalau di luar negeri, ya seperti di Eropa, dia fair, dia menjual madu asli atau madu sintetis. Ini original honey, ini sintetis honey. Keputusan ada di konsumen, ya Bagus kan? ya. Ya, dia akan tanya apa beda, apa maksudnya ini ada original honey, ini apa namanya sintetis honey. Nah, dijelaskanlah oleh pedagangnya kan gitu. Tapi di kita ini sekarang tidak ada perbedaan itu, ya kan? Sintetis honey, original honey, semuanya dikatakan 100% madu asli. Padahal itu madu misalnya terbuat dari gula stimulasi. Karena begini, di Indonesia ini panen madu itu untuk lebah budidaya tidak sepanjang tahun. Tidak sepanjang tahun. Jadi sesuai dengan musim bunga. Misalnya bulan Mei Juni, randu. Si lebah si lebah budidaya itu dibawa ke lokasi bunga randu, kan? Nah, dia dapatkan madu bunga randu. Cuma sekarang panen madu randu juga sudah sedikit, sudah berkurang. Kenapa? Karena tadi saya katakan pakannya sudah mulai banyak ditebang. Tapi memang sekarang pemerintah juga sudah mulai reboisasi ya, dengan penanaman randu. Baik di lahan pertanian, lahan pemerintah, PTP. Tapi sekarang tahun 2021, mungkin kita akan raya lagi setelah 6 atau 7 tahun lagi baru. Nah, kalau sekarang kita melihat ada orang jual madu berlimpah ruah sampai puluhan ton, sampai ratusan ton, ini harus dipertanyakan. Sumber madunya di mana kan gitu kan? Iya juga. Sumber madunya di mana itunya. Jadi kalau saya karena memang sampai hari ini juga sebagai pengamat perlebahan, kita tahu itu di mana Anda panen kan gitu. Nah, jadi itu artinya kondisi madu saat ini. Jadi madu palsu itu atau madu sintetis itu madu yang dihasilkan dari sarang lebah, sumbernya dari gula stimulasi gitu loh. Oh, bukan artinya madu ditambah air atau gula ya Pak Haji ya, tapi tetap diproduksi oleh lebah. Lebah. Tapi pakan lebahnya itu bukan nektar bunga. Bukan nektar dari bunga, tapi dari gula stimulasi, dipanen itu kan. Dan itu memang bukan makanan lebah, bukan makanan manusia, itu makanan lebah. Tapi sama orang-orang yang artinya hanya mencari uang semata, wah itu dikasih label 100% madu asli gitu kan. Subhanallah. Ini. Jadi kita kembalikan lagi kepada konsumen. Jadi sekarang itu kita harus hati-hati dalam mendapatkan madu. Nah, yang pertama itu, keduanya lagi, madu asli itu punya ciri khas. Ya. Jadi kalau kita tahu madu asli, misalnya madu randu, dia khasnya rasa madu, rasa aroma randu. Jadi bukan berarti madu itu asli yang manis saja kan gitu. Tidak. Ada ciri khas rasa. Madu asli itu dia punya aroma, punya rasa, ya, dan juga kekentalan.
Bisa kita lihat dari produknya Madu Sukatani punya Pak Haji ini ya. Ini ada berapa banyak jenisnya Pak Haji produknya? Ya, kita ada madu bunga kelengkeng, ada madu bunga randu, ada madu bunga karet, ada madu super, ada madu apa namanya propolis. Luar biasa, ini kental sekali seperti Pak Haji tadi sudah singgung ya. Salah satu keasliannya bisa dilihat dari kekentalannya. Lama sekali bergeraknya pemirsa. Kental. Jadi tidak juga, artinya madu as itu bukan konotasinya kental, tapi ada atau madu as itu manis. Kan sekarang ini yang saya agak prihatin, kadang-kadang konsumen itu nggak paham tentang madu. Malum konsumen baru, tapi kok konsumen lama ya, konsumen yang dari tahun 86, 90 dia tahu dia. Kalau dia beli madu randu, dia tahu rasanya begini, aroma begini gitu. Jadi ciri khasnya itu adalah aromanya. Kalau konsumen baru sekarang, dia taunya madu itu hanya manis gitu kan, padahal tidak. Madu ori itu. Nah, ini yang perlu sekali sekarang masyarakat tahu lah untuk mendapatkan madu. Jadi kesimpulannya madu itu bukan berarti manis, bukan berarti kental, tapi aromanya bagaimana, rasanya bagaimana. Karena Indonesia itu negara tropis ya, curah hujan tinggi. Kadang-kadang misalnya di perkebunan randu kita panen pas musim hujan. Nah itu kadarnya tinggi, dan kita itu memang tidak ada proses, Jadi begitu panen, saring, kemas gitu kan. Jadi betul-betul kita munculkan originalnya kan, supaya konsumen itu betul-betul mendapatkan produk yang menyehatkan badan. Nah, kalau musim panas dia bisa juga kental, ya. Terus yang kedua, ciri madu as itu warnanya beda. Misalnya randu itu warnanya begini, terus rambutan itu warnanya begini, ya kan. Terus misalnya karet itu warnanya begini gitu kan. Jadi tidak sama. Jadi kalau kita sekarang beli madu kental terus semuanya kan manis aja kan, terus warnanya sama aja. Nah ini saya pikir dalam tanda kita perlu diwaspadai lah. Jadi kesimpulannya kita membeli madu itu sampai harus tahu track record orang yang menjual. Luar biasa. Kalau kita mau mendapatkan madu itu agar kita sehat, badan kita sehat. Jadi penderita diabetes boleh minum madu, asal madunya madu yang betul-betul dihasilkan dari nektar bunga. Jangan salah, yang penting, saya boleh minum madu nih, tapi asal beli, wah ini yang bahaya. Sekarang juga sedang tren di masyarakat ini Pak Haji adalah madu multiflora ya. Itu bagaimana Pak Haji? Ya, madu multiflora itu ada dua kemungkinan. Jadi ada sumbernya dari lebah budidaya. Jadi di satu lokasi itu misalnya ada pohon randu atau ada pohon rambutan, ada pohon duren gitu kan. Terus ada tanaman-tanaman lain. Nah, kita taruh lebah di situ. Misalnya pada saat itu memang bunganya ada. Nah, itu kita sebut madu multiflora. Ya. Kita coba di dalam satu, ini rasanya apa? Oh, ini berarti kalau kita lihat itu ada durian, ada rambutan, ada pohon jambu gitu ya, multiflora. Ada juga madu multiflora yang dihasilkan dari lebah liar, lebah hutan, ya. Kalau lebah hutan itu memang dia multiflora karena memang beragam jenis tanaman yang ada di hutan, makanya itu disebut madu multiflora. Nah, yang jelas kita juga harus paham tentang madu multiflora ini, jangan sampai kita juga salah beli, ternyata yang didapatkan tetap madu sintetis atau madu gula stimulasi dengan merek madu multiflora begitu kan. Jadi kalau madu multiflora sumbernya dari lebah hutan itu dia cenderung encer. Kalau budidaya agak kental sedikit. Nah, salah satu hal yang paling mudah kita apakan, kita tes madu itu asli atau tidak, kita ambil aja madu, kita kasih di tangan ini, antara ibu jari dengan itu, kita beginikan. Kalau dia semakin lengket seperti lem, semakin lengket dia, nah itu udah salah satu ciri bahwa itu sumbernya dari gula stimulasi.
Oh, justru yang lengket itu gula stimulasi. Gula stimulasi. Oke. Tapi kalau kita pegang itu dia langsung agak licin, ya. Nah itu cenderung itu madu dari nektar bunga. Baik, semakin bertambah pengetahuan kita ya pemirsa ya. Kita akan gali terus nih ya dari ahlinya lebah dan madu. Perbedaan antara madu asli dan madu sintetis ya. Usai jeda berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.